Oke guys, jadi ini ada berita dari Tempo guys. Ini laporan relawan Bara JP soal dugaan Koni Bakri memfitnah Pak Jokowi ditolak Bariskem guys. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi ini sangat mengejutkan, tiba-tiba laporan relawan Bara JP soal dugaan Koni Bakri dan juga Abraham Samad memfitnah Pak Jokowi akhirnya ditolak Bariskem. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Nah, kenapa kita melaporkan Koni? Karena pertama, dia mencoba mengintervensi kasus hukum yang tengah dijalani oleh seorang pastor. Itu clear, kasus KPK. Silakan KPK ini, jangan bangun opini publik di luar, apalagi dia di Rusia kan. Kalau mau fair, datang ke Indonesia, bawa data seperti kata tadi, itu menjadi data bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan. Satu. Yang kedua, di dalam statement Koni itu sangat clear bahwa dia mencoba memecah tokoh-tokoh bangsa antara Jokowi dan Prabowo, antara Jokowi dan Megawati. Ya, kalau ada case di PDI pemecatan itu nggak ada urusan Jokowi dengan seorang Mega, enggak, itu murni masalah organisasi. Jangan dipelintir menjadi sesuatu yang membangun bom waktu untuk memecah tokoh-tokoh bangsa ini. Itu yang kedua kesalahan besar. Yang ketiga adalah selalu Koni bicara seolah-olah semua case ini kesalahannya ke seorang mantan Presiden Jokowi. Ini yang kami lawan benar. Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, biasa, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Awalnya Pak Jokowi merespon dengan kata, ya biasa saja lah. Lah kok si wartawan satunya kan kedengeran tuh suara jurnalis perempuan memancing dengan kalimat biasa mendapatkan tuduhan ya Pak, hujatan gitu ya Pak. Wah ya kleru, nah, kalimat lanjutannya begitu. Ya sorry ya, nek Begawan nyorot cara mereka membedah atau menggali info dengan kalimat biasa mendapatkan tuduhan hujatan ya Pak, itu tidak akan membuat Pak mantan cerita apa-apa. Iya toh, seakan-akan sudah dijasok, sudah dijas, sudah ditutup jalannya. Nah dia malah kayak dapat amunisi no. Lantas cerita biasa dituduh. Iya toh, ya dituduh PKI lah, anak Gerwani, dibilang anti asing. Lah antara pertanyaan wartawan pertama dengan pertanyaan kedua Jokowi, pernyataan itu belas nggak nyambung harusnya. Sebenarnya nggak nyambung itu. Lah pertanyaan si juru tulis kan soal Bu Iriana. Nah pernyataan Pak Jokowi kan tentang tuduhan ke dirinya. Kan ora nyambung, nyambungnya dari mana? Yang satu ditanya sana, jawabnya yang di sini. Ya. Ya nggak nyambung. Lah sebab ini perkara penting loh, suatu yang ditunggu oleh masyarakat luas. Lah mau bagaimanapun istri itu memiliki peran signifikan, punya kontribusi penting terhadap perjalanan karier suaminya. Ada hal yang dia ketahui, apalagi istri presiden. Nah dalam hal pernyataan Bu Koni itu, Om Begawan memaknai, ini Bu Iriana ini mungkin loh, sekali lagi mungkin Om Begawan nggak nuduh. Sempat ada nimbrung-nimbrung pada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, mungkin yang sempat ramai dibahas waktu itu, saya dengar itu. Pas mau pencalonan cawapres juga kan banyak dibahas tuh. Majunya Gibran itu ya kehendaknya Bu Iriana katanya, dudu bapake. Kan jare nek bapake pengen si sulung melewati proses secara natural dulu, wajar dan nggak potong kompas karier politiknya step by step gitu. Lo namanya juga istri. Nek penjalukane ra dituruti, lah mesti nasu dia. Ora dijatah repot. Dan disebut presiden awalnya menolak. Malah dikabarkan diminta tidur di sofa.
nggak boleh tidur di kamar. Ya akibat penolakan Gibran dicalonkan jadi cawapres itu. Lalu rumor itu sempat jadi bahasan di bocor halusnya Tempo. Bisa colek lagi itu bocor halusnya Tempo. Nah, aku nggak percaya tentang tidur di sofa, enggak, masa sekelas presiden begitu digituin. Walaupun mungkin cerita si Gibran dicalonkan ibunya, ya itu bisa jadi benar. Ada kasak kusuk tambah aneh. Gitu. Sing rodok pedes lagi itu. Katanya bila Gibran nggak diizinkan cawapres, Bu Riana yang mau jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya, tambah kaget itu. Kerungu kabar itu. Mosok senekat itu sih Bu Riana. Nah, beberapa kabar dulu itu, bila dikonfirmasi, bisa disandingkan, bila dijejerke gitu loh. Dengan penyampaian Bu Koni, kan jadi serasi. Cocok lah. Met. Masuk tuh barang, bener gak? Nah kudunya itu apa? Harusnya si wartawan kan ngoyak. Apa peran ibu negara? Harusnya kan ngoyak gitu. Oh itu tentang Bu Iriana kok. Apa sih urusannya Bu Iriana? Sangkut pautnya pada isu penyelamatan dokumen Sekjen PDIP ini yang dibawa ke Rusia oleh Mbak Koni. Lah apa pertanyaan yang pas, yang lebih cocok itu buat mendalami peran Bu Iriana ini. Nah bagi Begawan loh, ada banyak banget pertanyaan yang bisa disodorkan harusnya pada mantan presiden. Contoh, ini kalau saya jadi wartawannya. Sebenarnya ada apa Bu, Pak, dengan pernyataan Bu Koni itu? Mungkin bisa gitu pertanyaannya. Kok Bu Iriana sampai disebut-sebut oleh Bu Koni? Itu kenapa Pak? Harusnya kan gitu. Bu Iriana sampai dicolek kemarin itu bagaimana Pak? Ceritanya gimana sih? Nah, harusnya ngono itu. Jadi jawabannya pas tentang isu-isu yang terjadi berhubungan dengan Bu Iriana tadi. Tapi ya jawaban atas pertanyaan usil iso tak prediksi sih. Bisa kita duga. Tidak akan dibuka, bakal ditutupi dengan mudah. Oh, pasti dia akan jawab. Kok tanya saya? Ya jawabannya gitu. Ya tanya Bu Koni sana. Wah, saya nggak tahu, paling begitu. Nah ini loh yang namanya politisi ulung. Cara berkomunikasi publiknya jago banget. Ya komunikasi publiknya jago banget. Dia ngerti bagaimana memainkan informasi publik. Jokowi paham banget. Persepsi rakyat pada politisi tergantung pada apa yang didengar, apa yang dia lihat. Dan teori politik sebutannya sebagai bubble effect, efek gelembung gitu loh. Rakyat hanya rakyat itu hanya mendengar, membaca atau melihat dari politisi-politisi yang dia sukai saja. Dan Jokowers itu ngalamat gelap mata kalau gini nih, nggak peduli, sikap kritisnya mati. Bahkan tai kucing pun rasa coklat karena dia seorang pemuja penjilat dan sebagainya. Kesalahan apapun dari yang dia puja pasti nggak ada kesalahannya, bener aja. Nah, menjaga nalar kritis itu tidak mudah. Konsisten dalam mengkritisi tidak mudah, nggak gampang. Penuh tantangan kayak Begawan ini. Ada kaitannya sama harga diri, betul. Dan pengetahuan yang dimiliki, kan isin, biar didukung Jokowi kok terus pindah dukungan kan malu. Kalau Pak Begawan enggak. Oke guys, jadi sepertinya ini memang makin seru setelah mungkin kabar ada KPK batal menahan Pak Sustianto. Sekarang laporan polisi relawan Pak Jokowi, Bara JP, terhadap Bu Koni dan Bung Abraham Samad akhirnya ditolak Baris Krim Polri. Padahal laporan itu terkait soal dugaan memfitnah terhadap Pak Jokowi, guys, mantan presiden. Sekretaris Jenderal Bara JP Rally, Aragen, menyebut laporan tersebut ditolak karena alasan hukum. Meski laporan awal ditolak, Bara JP mengaku akan terus mengupayakan langkah hukum selanjutnya. Ini yang mungkin saya bilang sepertinya akan semakin seru, guys. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.